Haleluya, puji Tuhan. Shalom. 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 Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Itulah sebabnya mari kita persiapkan hati kita dengan kesungguhan hati. Kita akan menyembah Dia sebab pengorbanannya sungguh luar biasa atas hidup kita. Kasihnya sungguh besar, kasihnya sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
tercabik-cabik oleh perbuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak ada karya terbesar dalam hidup kami selain kami memandang pengorbanan-Mu. Ini bukti kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Karya Tuhan dalam Karya-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan yang termulia kami nikmati sampai hari ini. Itu bukti kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup memberikan nyawanya untuk kami. Menggantikan nyawa-Mu bagi kami, bagi dosa kami, dari perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari Tuhan ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mengalir saat ini, mengalir di tempat ini, mengalir di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pikiran yang sia-sia yang mengembara, kami mau tolak hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau fokus menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersama-sama memperingati kematian-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagari bentengi kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Biar Tuhan puji-pujian surgawi mengalir di tempat ini. Mengalir di hati kami. Jiwa kami bersorak memuji Tuhan. Hati kami menyembah Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar urapan Allah, kuasa Allah terjadi di tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau buka ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dengan satu nama yang luar biasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari yang percaya bahwa kita semua ditebus oleh Tuhan, kita katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita puji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Yes. Umat ketebusan-Mu bersyukur sebab darah-Mu, pengorban-Mu sucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Amin. Darah-Mu Yesus bebaskan. Hari ini kami peringati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kami dan menyembuhkan kami dari segala penyakit, memberikan kami kehidupan kekal. Firman siap diberitakan. Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir Engkau berkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ketiga dosa mengalami kelepasan. Bagi-Mu hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sambil duduk kita buka Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Kita baca silih berganti. Yang kaum pria lebih dulu baca sama-sama dengan saya ayat 12. Ayat genap 12, 14 dan seterusnya. Yang kaum wanita baca ayat ganjil 13 dan seterusnya sampai ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Yang kaum pria lebih dulu. Filipi pasal 2 ayat 12 sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan.
Judul khotbah pagi ini, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saya ulangi, jemaat Tuhan ingat baik-baik, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Minta kuasa. Jadi jemaat Tuhan GB Gunung Horeb yang hadir pagi ini, dengarkan baik-baik, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pertanyaannya, bagaimana kita diselamatkan? Saya tahu Anda tak, tapi saya ulang ya, sebab ini doktrin. Doktrin keselamatan ini boleh salah. Saudara, GBI Gereja Betel Indonesia itu sinode terbesar di Indonesia. Saya ulangi ini, supaya Anda yang masuk gereja jangan ragu-ragu, gereja Betel kok kecil. Gereja Betel Indonesia di Bitung hampir 50 jemaat. 47 jemaat tambah pos jadi sekitar 50. Tuhan percayakan kami suami istri merintis GBI di Bitung ini tahun 89. Termasuk gereja paling baru di kota Bitung. Tapi pertumbuhan paling cepat Gereja Betel Indonesia di kota ini bahkan di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ada 465 jemaat. Sesudah Gereja Pantekosta di Indonesia GBI kedua. Itu bukan perkara mudah. Ya. Jadi Gereja Betel Indonesia ya punya doktrin keselamatan untuk masuk surga hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena itu jangan ada datang pencobaan, datang godaan sini. Ya, sebab sekarang di media sosial ini rame, sangat rame. Bukan cuma jalan sesat, yang rajin buka-buka, yang pegang-pegang HP. Kita HP ini dari dulu kala itu tetap cuma itu HP itu. Makanya kita bilang Pak Ibu sebulan tadi telepon Pak Ibu bilang kita sudah jalan. Sebab kita HP itu cuma halo-halo nyari gambar segala tetepnya. Ya. Tadi habis pulsa kita bilang tambahkan pulsa, jangan kita orang bertelepon kok kita ini boleh balas. Lupa isi pulsa. Jadi keselamatan artinya, perhatikan kita jelaskan. Selamat ya. Kita diselamatkan karena Tuhan Yesus menebus dosa kita. Kenapa kita perlu diselamatkan? Sebab sebelum kita percaya Yesus, kita hidup menuju kepada kebinasaan. Kita kasih contoh, orang berjalan menghadap ke selatan. Tapi kalau percaya Yesus berbalik dari biasa ke selatan menghadap utara. Artinya kalau orang so percaya terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan lepaskan kita dari tabiat berdosa, tabiat kedagingan kepada terang Kristus. Itu DP beda. Jadi kalau orang percaya Yesus, ya, suami-suami yang biasa ada istri 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di GB-nya tidak ada, ya. Kalau menikah, kon cerai, pak kita ada di GB Hosana sampai hari ini kita ini mau berkati. Terserah jangan mau suka di mana. Karena apa? Dorang sampai kebiasaan itu berketurunan. DP oma kawin. Ada laki mar banyak anak. Bayangkan, coba dipikir. Nyada ada suami mar banyak anak. Dari mana itu anak? DP anak kurang ada kasih orang. Mamai. Bayangkan. Bila orang bakobong susah tumbuh itu makan. Ini DP anak kurang ada kasih orang. Tahun 2000 lahir 1, kasih pada DP om 1. Tahun 2002 lahir 1, kepada pagi 1. Tahun 2005 lahir 1, kasih pada lurah. Tahun 2000, tahun depan bisa tambah 1. Nah, kalau tiap 2 tahun tambah 1, kau barang 10 tahun, 5. 20 tahun 1 kelurahan. Jadi kelurahan titik-titik.
ada di Bitung, saudara. Jemaat, kita 37 tahun jadi gembala sidang. Ya. Kita jadi gembala. Bitung baru 3 kecamatan, 9 kelurahan. Sekarang 60 lebih kelurahan. Berapa kecamatan? Sudah tahu, banyak sekali kan? 8 itu. Pertemuan dan kita berdoa, Tuhan izinkan kita merintis GBI, kita berdoa supaya setiap kelurahan ada gereja begitu. Dan memang tahun ini hampir 50 jemaat nggak maksud. Nama aku dapat di jalan. Selamat pagi, Bapak Sibula. Kok kisahnya siapa kan? Kita anggota jemaat GBI di sorry. Supaya jadi kita sering tahu, kita sering hafal itu muka. Ada yang hidung mancung, ada yang hidung setengah mancung, ada yang hidung mafafa kelapa. Tahu hidung mafafa kelapa tak? Biar mafafa kelapa yang penting ada napas. Daripada hidung mancung kok nyanda bernapas. Ada telinga kecil. Kalau dari 5 meter kau dapat lihat ada sama dengan ada telinga. Padahal ada, maka kecil. Yang penting dapat dengar. Marah ada telinga yang besar sama dengan telinga gajah. Kalau angin tiup, ya kan macam-macam orang. Tuhan itu adil, saudaraku. Supaya yang telinga kecil boleh lihat. Aduh, tiap kita telinga kecil, coba kau telinga besar sama dengan gajah. Begitu tidur kau lipat begini, kau tutup orang batarianya dapat dengar. Saudara, macam-macam. Tapi keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Alkitab kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita ini diselamatkan. Diselamatkan artinya orang penama terdaftar di surga. Saya berikan kesaksian. Tahun 2000-an itu ada satu hamba Tuhan gereja Bethel datang dari Papua. Dia itu pernah mati 17 jam. Waktu itu dia belum bertobat. Kau sampai di pintu surga. Malaikat bilang, tunggu, mau dia nggak nama kalau ada kitab kehidupan. Dia nama Markus. Sorry kalau ada nama Markus di sini. Bukan Markus yang so meninggal, kasihan dia. Dia meninggal itu ada sama surga. Dulu dia meninggal pertamanya nama surga. Cari Markus DP Fama Pastor lupa orang Papua penamakan. Tuhan bawa di gereja Bethel Indonesia. Karena di gereja Bethel macam-macam miniatur surga. Artinya semua suku kaum dan bahasa yang ada di gereja Bethel Indonesia yang akan masuk surga itu macam-macam DP orang. Jadi Ibu Sibula bilang, Pak, baik kali pakai tangan panjang. Siapa kalau dia pakai tangan pendek? Yang dapat itu tangan hitam dan kita bilang biar dia memang sudah dari lahir so begitu kok. Apalagi kita kalau kena hujan kondisi kan jaga perahu. No kalau perahu itu tambah hitam. Tahu perahu? Pakai tampur atau pakai kayu itu? Api dah maksudnya. Coba yang putih-putih coba perahu 1 bulan. Lo pikiran sudah paling lain anak kan? Dia bilang kita kau jaga perahu tiap pagi. Jadi Alkitab katakan kerjakan keselamatan. Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Matius 24. Terima Yesus dulu. Tuhan ampuni dosa kita. Baru orang penama daftar. Kalau orang sudah percaya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu dia. Jadi orang ini selamat artinya masuk surga karena percaya Yesus. Tidak ada orang masuk surga di luar Tuhan Yesus. Ini Jumat Agung. Hari ini orang peringati Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa kita. Kita pernah yang kedua tanya, Pak, siapa kong Tuhan Yesus mesti disalib? Kong dia memang bilang, Dek, kalau Tuhan Yesus yang disalib, orang yang mau disalib.
Karena orang berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia bilang kalau begitu, oh biar jauh, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nanti kita percaya Yesus masuk surga. Daripada disalib, siapa suka mau disalib? Ya tidak ada. Kira saudara. Ya. Sekarang ada, bukan sekarang, dari dulu so ada paham bahwa Yesus itu bukan disalib, tapi cuma digantung. Sukan tiga. Gereja Betel Indonesia masih percaya Yesus disalib karena orang berdosa, menggantikan kita semua yang percaya. Sebetulnya Yesus mati untuk keselamatan untuk semua orang, tapi Alkitab katakan karena tidak semua orang percaya, hanya orang yang percaya yang bersuka cita karena Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, menggantikan kita dia mati di kayu salib. Karena itu Alkitab katakan kamu yang diselamatkan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut ini sebetulnya bukan sama dengan orang takut setan, bukan. Takut ini identik dengan kata hormat. Kerjakan keselamatan dengan rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Gentar artinya jangan mundur, jangan takut siapapun yang menghadang kita. Tantangan apapun di depan kita, Tuhan Yesus juru selamat, dia akan membela kita. Ya. Di Alkitab ada Tuhan Yesus ajar ada empat macam orang. Satu orang dengar firman Tuhan, dia bilang seperti firman Tuhan jatuh di pinggir jalan, burung makan, yang ada bekas sama sekali. Saya pikir Anda mengerti semua. Jadi ada orang yang dengar firman Tuhan, dia masuk gereja, ya pulang tidak ada bekas sama sekali, tidak ada firman sama sekali. Karena itu dia masuk gereja, keluar gereja, dia hidup begitu sampai mati. Ada orang dengar firman Tuhan tapi seperti tanah yang berbatu-batu. Dia dengar firman Tuhan, bertumbuh, tapi dia pulang dapat pergumulan, hilang itu firman. Yang ketiga, seperti benih yang jatuh di tanah, ya, dia bertumbuh, tapi karena semak belukar menghimpit tidak bertumbuh. Artinya begini, orang percaya Yesus, tapi setelah keluar kok ada pergumulan, dia lihat itu kemegahan dunia, selupa firman. Ya, kita kasih contoh kemegahan dunia yang paling tren sekarang. Zaman kita, yang perempuan, ya, pakai baju cuma sekarang nyanda, balobang sini, hele kile-kile dapat lihat. Iya tuh, sekarang begitu. Zaman kita, ya, yang perempuan, kalau laki-laki tidak ada. Kalau perempuan pakai baju sampai lewat dari tumit, tapi dia tablah sampai sini. Jadi kalau itu gereja model begitu, kalau dia naik, DP naik kong seorang laki-laki tutup mata. No dia kalau baju kong, terapi sampai sini. Baju sampai di mata kaki di bawah. Dia terapi sampai sini. Jadi kalau dia melangkah begini, itu mode. Pernah ada satu, mungkin bukan ibu, masih cewek, dia masuk gereja, DP baju bukan panjang sampai lutut, sampai sini. Jadi kita bilang Pak Ibu sebelah, lain kali bawa handuk supaya kalau ada yang masuk gereja kok begitu, kasih handuk dia bapele dah. Jangan saja itu kita pernah masuk gereja, di gereja yang pimpin pujian, DP baju panjang sampai 2 meter di belakang, mar DP muka sampai sini. Kong dia bilang begini, jemaat Tuhan mari kita berdiri dan kita loncat kiri, loncat kanan. Itu apa rubuh?
Jadi itu bapak-bapak bilang begini, kalau biar di gereja, kalau itu singers dengwel, yang perempuan kong pakai baju sampai sini, kemudian mari kita loncat kiri, loncat kan, kalau kacamata begini kan jadi kacamata riben, dan itu mode. Tapi kalau kita yang sudah diselamatkan, kita fokus bahwa sekali waktu kita akan masuk surga. Di surga senang selama-lama. Yang ada masuk surga, kau Tuhan bilang Vivan, bikin kamu beda. Yang ada apa beda di surga. Di sana senang selama-lama. Karena itu Alkitab kata, kerjakan keselamatan dengan takut dan ketat. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Hari ini kita rayakan kematian Tuhan Yesus. Dia mati dikasih umur menebus lagi. Kita yang percaya sudah diselamatkan, nama kita terdaftar di surga. Ada di ayat pertama Yohanes pasal 1. Karena itu mari kita melayani Tuhan dengan rasa hormat dan rasa jangan gentar. Orang yang melayani Tuhan itu segala macam rintangan ada. Satu kali kita tinggal di Primko tahun 96, tahun 97 kita ada tetangga. Dia hampir tiap minggu khotbah di gereja Pantekosta di Indonesia. Di Primko juga. Kong DP istri ini masuk gereja Betel Indonesia Petorang, DP Mawar Saron waktu itu belum Kim Mawar Saron. Kan lebih bisa masuk gereja, kong kita bilang begini. Kita bilang pada Ivan yang kedua, lebih pagi itu bilang, Oto datang jadi masuk gereja kita orang. Kong dia bilang nanti jo lain kali. Kong dia keluar gereja kita pergi karena cuma jarak dorong. Tidak pakai masuk gereja. Dia bilang, ada kasih mandi ayam. Ya Tuhan. DP anak cewek, DP Ingo sampai sini sampai kadang-kadang sampai bakumis. Mar ayam dia kasih mandi, DP anak ceweknya tidak pernah kasih mandi. Coba. Bapak-bapak kalau begitu itu istri-istri berdoa supaya cepat mati. No kalau suami hal anaknya kasih mandi, kong ayam kasih mandi. Tiap minggu begitu dia bekerja. Tiap kali pagi lebih dulu juga. Sampai habis gereja pergi. Ada kasih mandi ayam. Kita bilang sudah dipanggil biar jo. Kong marso mati dia. Kita bilang nanti ayam teto pada dia. Bayangkan, nyana masuk gereja cuma karena kasih mandi ayam. Kenapa? Karena dia belum diselamatkan. Karena itu dia lebih cinta perkara-perkara. Itu ayam dia kasih mandi kan aja kasih mandi nyamuk tuh. Orang pergi gereja dulu sebelum GBI, gereja Kemainjil ini jalan ini di situ dekat puskesmas ya. Itu orang pernah masuk gereja bawa ayam kasih taruh di luar, nanti habis gereja baru diambil pulang. Jadi datang kemana dia pulang dari gereja bukan pulang rumah, menyambung ayam lebih dulu. Kalau orang yang sudah diselamatkan, kerjakan keselamatan dengan takut dan ketat. Rasa hormat kepada Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan kita. Rasa berutang budi, rasa ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita tidak gentar apapun kata orang. Ya. Saya baca kesaksian seorang bapak. Ini bapak ini tiap minggu ada ibu. Tiap hari minggu pagi ada ibu. Kalau hujan pakai payung, kalau nyala hujan nyala. Tiap minggu lewat di muka rumah. Nyala bersaksi itu ibu. Tapi Roh Kudus bekerja. Itu bapak timbul pertanyaan. Ada apa di gereja kok ibu ini tiap minggu pergi gereja? Kok satu kali dia bilang pada istri
Setrika kita pakai baju dah. Bagaimana? Mau pergi gereja? Kok anak-anak bilang tumben papa pergi gereja. Mari dia pergi gereja. Sampai di gereja, pendeta khotbah Kejadian pasal 5. Adam umur sekian mati. Henok umur sekian mati. Semua kan pada mati itu sejarah. Jadi Kejadian pasal 5 tulis itu orang-orang mati. Khotbahnya tidak bagus, cuma itu mati. Tapi Roh Kudus jamah dia di situ. Sekali waktu mana akan mati, baru dia sadar. Ternyata kotek kita sekali waktu kita mati. Saat itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan khotbah cuma sebut orang mati. Roh Kudus bekerja sekali waktu mana mati. Ya. Jadi orang bersyukur. Sebelum Tuhan panggil, Tuhan sudah siapkan orang penama terdaftar di surga. Kalau orang kasih tinggal bumi ini, orang pulang ke surga. Kita kasih sambung tuh kesian tuh pendeta dari orang biak kotanya Marso mati. Malaikat periksa. Oh nyanda nama ngana, nyanda. Dia nyanda. Di sini ini boleh melawan ngana, nyanda dan nama. Jadi ngana mesti masuk neraka. Kok dia menangis? Itu bersyukur. Ada suara. Markus, pulang. 17 jam dia mati. Dia pulang. Ya. Don siap ibadah pemakaman. Cuma belum isi di mayat di peti jenazah. Sementara orang berkumpul di kaki bakar. Dia bilang Tuhan suruh pulang, dia masuk dari kaki. Dia masuk dari kaki, dia bersihin kok keluar tuh kapas-kapas. Semua lari. Yang tertinggal cuma pendeta. Pas itu pendeta orang Manado. Dan itu dia bersaksi. Kau malaikat bilang, Tuhan Yesus bilang, ngana pulang. Kau ngana bersaksi bahwa orang yang percaya masuk surga, yang tidak percaya masuk neraka. Kau dia bersaksi. Dia khotbah. Waktu Wiltor wali kota kita undang dia khotbah. Jadi kita ingat ada okasi mengucap syukur. Kalau dia bilang masuk surga, kau malaikat bilang, ini boleh masuk surga. Kau dong putar DP dosa, pancuri orang pe kalapa, pancuri orang pe ayam, pukul orang, pancuri. Semua itu dosa diputar. Tapi kalau orang yang so percaya, kalau kita bilang biar dosa memerah seperti keremesi, jadi putih seperti salju. Karena setiap dosa kita sudah dibuang ke dalam laut. Jadi orang jadi manusia baru. Karena itu kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Apapun rintangan, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita dengar tanggal 1 kemarin dulu BBM di Indonesia naik. Tapi kita dengar ulang berita kemarin lah jadi. Bayangkan yang punya kendaraan. Sudah yang punya kendaraan. Gas saja 3 kilo kan 4 orang sudah 25.000. Dan itu kalau sini berapa? Kalau itu dia naik, mau jadi apa tuh orang? Penghasilan 100.000 satu minggu. Hele beli gas nyanda sampai. Ya, sudah beli gas. Bikin jo kayu api. Kau memasak di kayu api. Dunia ini lebih hari, lebih susah. Tapi bersyukur orang pernah ada di surga. Nah sekarang setelah orang diselamatkan, ya, orang kerjakan orang keselamatan dengan penuh sukacita tanpa pantang mundur. Tuhan percayakan melayani Tuhan. Ya, orang baca selanjutnya. Karena Allah yang mengerjakan keselamatan dalam baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut lakukanlah segala sesuatu. Karena itu tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kalian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh. Ini dia. Jadi setelah kita diselamatkan, mari kita melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Kerjakan segala sesuatu dengan takut dan hormat.
Karena Allah yang mengerjakan dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Artinya begini, setelah Tuhan diselamatkan, setiap kita yang sudah diselamatkan, Allah mengerjakan dalam kita kemampuan. Jadi apa yang Anda dan saya suka kerjakan di gereja, itu Tuhan kerjakan. Setelah Tuhan diselamatkan, Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan kerjakan, Tuhan suka. Kenapa ini? Banyak yang singers, tapi ada yang main musik, ada yang pimpin pujian. Tuhan yang mengerjakan itu. Yang semua orang bisa pimpin pujian. Nah, contoh, ada satu bapak, dia so diselamatkan, so percaya dibaptis, tapi dia tetap kalau datang di gereja duduk paling di belakang. Kau itu gembala lihat-lihat, ini bapak itu sudah diselamatkan, apa kita mau kasih tugas? Pak, boleh penerima tamu? Aduh, pemalu kita. Nggak jadi. Bapak Pudi, pemalu kita. Kasih bersih gereja, ya so tua kita. Kong pendeta bilang, kong bapak punya kemampuan apa? Dia bilang, kita cuma suka berdoa. Sederhana kan? Nyanda ada orang berdoa kong, bukan orang berisik kong berdoa di pinggir jalan, di jalan tol, nyanda. Berdoa kan Tuhan bilang masuk di kamar, tutup pintu dan berdoa. Berdoa kan cuma Tuhan yang lihat, orang lain pun tidak lihat. Tapi ini bapak bilang, kita cuma suka berdoa. Oh iya, tahu? Setiap kali dia berdoa dia tulis orang nama yang dia doakan. Setelah dia mati, kalau buka DP buku catatan itu, ternyata semua yang dia doakan, semua orang diselamatkan masuk gereja. Sehebat itu. Kerjakan keselamatan dengan tanggungan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Kalau Tuhan so kerjakan itu pekerjaan itu dalam hati, tolong akan saya melakukannya. Ada yang cuma berdoa. Ya. Pendeta Frans Pantan, kita sekarang rektor seminari Bethel, so profesor, suami istri profesor. Dia bersaksi. Dia bilang ada satu bapak, gembala sidang, DP jemaat masih cewek, mar pendoa. Pendoa kan mesti di ruang tertutup. Ya. Keluar kamari karena menangis, doa dengan air mata. Jadi kasihan, nyana ada yang suka cewek marso tua, seumur lanjut. No, laki-laki kalau datang kamari kan mesti dapat lihat cewek yang bagaris yang gini, beekor di belakang, satu ke atas, satu ke bawah. Artinya ini ke atas belok jalan tol, yang ke bawah ini. Jadi sudah. Oh, cepat laku itu. Ya. Di sininya enggak ada. Banyak di tempat lain kita lihat. Ibu-ibu kalau pakai badak, cewek-cewek kalau pakai badak. Ini hari Minggu pagi masuk gereja semengkeng merah. Hari Minggu sore kalau masuk gereja lagi semengkeng hitam. Belum pakai badak. Apa dia nama itu anak sekolah minggu warna kuning hijau, pelangi, alangkah indahnya. Artinya begini, ini merah muda, ini biru tua, ini putih. Jadi merah, kuning, hijau, warna-warna. Jadi kalau dia masuk gereja itu penerima tamu bilang, selamat datang, pelangi, alangkah indahnya. Kalau orang laki-laki kan nyana tuh, atau ada laki-laki di sini yang tukang pakai semengkeng. Kalau ada laki-laki di
sini pakai semengkeng, minggu depan datang pakai rok. Supaya itu gembala sidang bilang selamat datang jemaat baru. Orang laki-laki kan yang begitu marker itu istri-istri kalau pergi di toko yang lebih dulu dia beli semengkeng. Apalagi kalau banyak doi. Di mall itu, di Matahari itu, kalau jual semengkeng, itu wanita-wanita yang di situ. Jadi, tapi itu kata mode kata, nyanda apa-apa kata. Jangan bilang kita nyanda masuk kerja karena nyanda mas semengkeng. Memangnya masuk surga pakai semengkeng ya? Mari itu sekarang orang mati pakai baju kawin, baju pengantin. Contoh aja ini DP mama. Iya toh. Jadi kita bawa begini. Iya toh. Niki sama si DP mama meninggal. Kok kita bawa begini? Pakai baju itu. Iya kan rugi kalau kasih tinggal kan nyana ada yang pakai. Apalagi kalau nyana ada sewa lebih baik pakai format jo. Dia 1 minggu sebelum dia mati kata dia bilang pada suami, kalau kita ada apa-apa kasih bapak kayak bagus-bagus pesan. Dia suami ini tahu karena istri bilang kalau ada ini tahu kita dia bagus. Dia merasa kalau dia mati kong kita sampai dia di orang Manado tinggal di perumahan apa kota itu paniki malam atau paniki apa tuh dia pokoknya tinggal di paniki. Makanya kita terbang. Kita lihat begini, ini ibu ini sudah jadi cantik kan? Pakai garis ini. Pakai baju itu, baju orang kawin, baju pengantin. Sekarang kamu ada begitu. Di jemaat pak kita tukang rias itu orang mati. Kan di pinggir gereja, nyana barias. Mereka kalau mati barias. Tapi yang saya mau tekankan, bukan itu persoalan pokok, soal orang yang diselamatkan. Itu cuma hiasan sementara. Ya, sebab biar barias bagus-bagus, mereka lupa suar, kan tetap hilang tuh. Tapi Alkitab katakan orang yang sudah selama kerjakan selama tentang kota. Bagaimana orang mengerjakan itu? Orang melayani Tuhan tanpa bersungut-sungut. Tuhan yang kerjakan di dalam kita kemauan maupun kemampuan untuk melakukan itu. Contoh, pimpin pujian. Karena itu karunia Tuhan. Tidak semua orang bisa pimpin pujian. Kita banyak kali itu sudah bilang kita belum bisa pimpin pujian. Kita takutnya kita rubuh di mimbar. Oh puji Tuhan kalau rubuh nanti orang angkat. Tidak semua orang bisa singgah di sini. Sebab ada suara agak falsa nih. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Fals kan. Jadi kita tuju orang yang bisa nyanyi. Kita bisa nyanyi, tapi tidak bisa main musik. Tuhan kerjakan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan. Itu Tuhan yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan. Ya, ada sini tuh pemain drum. Dulu kita pemain drum itu. Mari dapat SK dari mana kau jawab begini? Kalian tahu? Dulu dia pemain drum kita. Selama kita jangan baku dapat dia. Mari kita lihat dari sana. Rupa kita pernah kenal bahwa itu. Mari memang DPWR. Tidak semua orang bisa main drum. Ya, Pak kita anak-anak kita kasih latihan pertama, bukan drum. Kan kita bilang jangan pukul-pukul itu konser. Pakai patutup langan juga itu. Apa kata itu patutup langan? Patutup panci, itu. Jadi dia itu biar ngana pukul sampai beko-beko tetap pakai saja. Tapi lama-lama dia mahir. Ya. Dia bilang, Pak, kalau doi beliakan apa kata itu? Tiup-tiup itu. Yang begini-begini itu. Saxophone, itu dia tahu. Nanti coba beli. Semua alat dia berkesempatan. Dia bilang saxophone bisa, drum bisa, musik bisa, gitar, melodi atau bass semua bisa.
Itu Tuhan yang mengerjakan. DPKK cuma boleh main keyboard, yang main bass, tapi dia semua alat musik dia boleh bermain. Allah Tuhan Yesus yang mengerjakan kita, baik kemauan maupun kemampuan. Jadi Tuhan yang memberikan kita bakat, Tuhan yang memberikan kita karunia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan dia katakan, kalau Tuhan kasih karunia buat orang, melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Saya belajarin. Ibadah buat orang pada GBO sana jam 9.30 teng. Ada yang datang kemari sebelum setengah 10. Kita bilang, karena ibadah jam 9.30, jam 9.15 semua pelayan suada. 15 menit orang berdoa baru mulai. Ada yang tak, tapi ada yang susah. Susah mau dia mau taat. Datang kemari, acara semulai. Well, singer cuma satu. Singer satu baru datang. Kon dia lihat. Sementara doa penutupan sama tutup mata, doa pemuka. Kon dia masih subuh. Jadi waktu doa pembukaan, sebelum doa pembukaan singer satu, setelah habis doa pembukaan singer dua. Tetangga satu dan tadi. Itu satu baru turun dari langit. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, mengerjakan dalam kita baik kemauan maupun kemampuan. Jadi kalau Tuhan suka melayani Tuhan, itu karena Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengerjakan itu. Jadi jemaat Tuhan, apapun yang kemauan yang Tuhan kasih, kalau saudara sudah diselamatkan, mari bilang Pak Gembala, ini yang begini kita tidak tahu sama sekali. Ini foto-foto begini. Pak kita orang ada kasih. Kalau orang kirim berita, kita cuma baca kok dia bilang, ini pendeta si Bula ini nyana pernah balas orang pe. No kita tidak tahu titis. Kalau ngoni halo-halo biar tengah malam kita bangun. Mar kalau itu so 2 hari habis baca pendeta ini tiada. So 2 hari kita nyana balas-balas. Kong ibu sebulan bilang begini, nintau balas kasihan, jadi nanti kita yang balas. Mar ada, Helen datang masuk gereja nyana bawa Alkitab, bawa itu barang itu dia, taruh di sini, duduk paling belakang. Sementara khotbah, dia buka-buka Alkitab, dia lihat mana dia itu gambar, baru tadi orang ada kirim. Alkitab tetap Alkitab. Ini sosial media ini tetap. Sebab dia bukan cuma aplikasi Alkitab, tapi segala macam aplikasi ada di dalam. Ada lagu, ada Alkitab, ada bapak curi, ada orang ganti-ganti laki istri, semua ada di dalam. Terserah orang mulia yang mana. Tapi Alkitab tetap Alkitab. Allah yang mengerjakan dalam kita, baik kemauan maupun untuk jalan untuk kita melakukan. Tapi ada catatan, jangan bersungut-sungut, jangan bertengkar. Di GBH sana ada satu ibu, sekarang so pindah gereja, pindah di gereja lain. Tiap GBH dia bagus pemimpin pujian. Jadi karena waktu itu yang pemimpin pujian kurang, selalu tiap minggu, Bapak pendeta ini kita terus-terus. No salah-salah kita mau suruh yang lain. Sekarang sobatnya semua pada melamar. Dulu kita registrasi cuma satu. Tiap minggu dia, Bapak pendeta ini dia, coba kita terus-terus. Dia tidak mengerti bahwa kemampuan yang Tuhan kasih, dia mesti mengerjakan itu dengan tidak bersungut-sungut. Sebab dia tahu itu pujian karena anugerah Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, kerjakan keselamatan dengan penuh rasa hormat dan takut. Jangan gentar, jangan takut siapa. Tugas kita, mari kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Ada itu waktu GB Haleluya istri meninggal, orang mikir apa? Kita pendeta pembina,
Dia pernah bernubuat. GB Gunung Horeb. Tuhan kasih penglihatan kita, tutup pintu. Karena waktu kan kita jaga suruh didatangkan. Masih gembala lama dulu sebelum kita. Kan ada jemaat di sini yang pindah ke sana. Kau ingin tahu kalau masih di sana tahu so pindah ke mana, sudah tahu. Kalau kita bilang jangan percaya pada dia, lu buat palsu itu. Karena dia bilang, karena waktu itu kita kasih tugas Ibu Haleluya, Ibu Solideo, itu orang ganti-ganti. Kalau dia bilang pasti pula, kita tadi Tuhan kasih penglihatan, GB Gunung Horeb di pintu sudah tutup. Kalau kita pendalam hati anak kita ini pendeta baru 1 hari, pendusta. Justru pintu yang tertutup itu yang Tuhan bilang beritakan Injil supaya Tuhan buka. Dan dia bilang kalau dia pintu terbuka marcapat mati. Kenapa? Karena pintu terbuka. DP laki pertama masih hidup, dia suka dengan suami kedua. Kita bilang ini laki kedua lagi kita minta apa DP mati. Itu ibu yang meninggal itu DP suami sampai sekarang masih hidup, kapten polisi. Makanya kita bilang pada DP anak, ngana mesti kasih terus ngana pe mama pelayan. Dan ini tahu kan dosa pakai kita menjadi pendeta orang lain ngambil. Tapi yang kita mau jelaskan, orang yang sudah diselamatkan melayani Tuhan dengan takut dan gentar. Tuhan kasih karunia pada orang masing-masing. Dan kalau Tuhan kasih karunia, ada hamba Tuhan dulu kekayaan di lapangan Maesa, tukang bernubuat, dan dia doakan bagi kita pendeta bule dia, dan dia bernubuat itu baru betul sampai hari ini kita ini. Tapi nubuat bisa harus diuji, sebab ada yang dinubuat oleh setan, ada yang Tuhan. Kalau Tuhan itu benar, tapi kalau dari setan itu cuma menyesatkan orang. Sama dengan tadi, GB Gunung Horeb pasti pulang. Tuhan kasih penglihatan setutup. Dia bilang justru setutu itu mesti Injil diberitakan. Ya dia tak buka. Mari kita lihat, aduh kasihan. Bayangkan pejauh di atas. Oke, mari orang ikut jalan Tuhan. Kalau Tuhan sudah selamatkan, mari orang hormati keselamatan Tuhan kasih dengan takut dan gentar. Yang kedua, mari tolong melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada kita masing-masing. Jangan bersungut-sungut, ya. Supaya Alkitab bilang, kalau orang melayani Tuhan tanpa bersungut-sungut, orang jadi saksi di dunia ini. Sekali waktu orang akan dapat upah di surga yang kekal. Jadi mari kita yang sudah diselamatkan, apa yang Tuhan tugaskan kepada kita lewat gembala sidang. Kita ada panggil itu pendeta Ibu Vivian, karena pendeta Arnas Bawahan. Dia 15 tahun jadi gembala sidang. DP anak kasihan sekarang kuliah di STI Petra kalau tidak salah. Jadi karena sudah 15 tahun jadi pendeta muda, kita bilang Pak Arnas mendaftar ikut pendeta. Karena pendeta nanti tahun depan. Vivian belum ikut bisa ikut pendeta muda karena baru tahun lalu dilantik kan. Cuma itu ibu sigar laki yang di GBNS dia yang ikut, dia selama jadi pendeta pembantu. Ya kita bilang, kalau dia bilang begitu, kita fokus, kita kasih kuliah kita pe anak. Jadi kita bilang, saya bersedia tanggung untuk Anda punya biaya pulang pergi dan dulu scam di sana. 1 hari kan, dulu scam sekarang sepeda dari dulu. Kalau dulu ke pelonco, kalau sekarang cuma diberikan materi. Nanti jadi SOU. Kenapa? Kan dia melayani Tuhan. So ada gereja, tapi dia sama. 15 tahun pendeta muda. Bayangkan dia ke sekolah mana. Artinya dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena upah Tuhan siapkan di surga yang kekal. Kata orang mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Ya. Hari ini tanggal 3 April ya 2026. Orang rayakan kematian Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib
untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Dia pindahkan kita dari gelap kepada terang Kristus. Dan setelah Tuhan diselamatkan, Dia bawa orang pada hidup yang benar. Dia mau orang melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada kita, dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatu dengan rasa hormat, karena keselamatan orang ini boleh beli. Keselamatan itu cuma anugerah Tuhan. Amin firman Tuhan. Orang nyanyi pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Saya undang ke depan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalamku selama-lamanya. di dalamku, di dalam. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan sungguh-sungguh Yesus terlebih besar. Amin. Amin. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar di dalam. Yesus terlebih Bapa di surga, kuduskan cawan dan dalam nama Yesus kami nikmatinya. Haleluya. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di
firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum. Alkitab berkata demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Yesus terlebih besar. Saya undang anak-anak maju ke depan, mau doakan mereka. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kuduskan mereka dalam firman kebenaran, buat anak-anak ini berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, masa depan mereka penuh harapan. Berkatalah yang turun atas mereka. Yang sudah didoakan nanti kembali ke tempat. Dalam nama Yesus nama segala berkatalah turun atas mereka. Dalam nama Yesus nama segala berkatalah turun atas. Dalam nama Yesus nama segala berkatalah turun atas. Berkati anak dalam nama Yesus nama segala nama. Dalam nama Yesus berkatalah turun atas. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus berkati anak. Dalam nama Yesus sama di atas segala nama. Sanggup melakukan segala berkat. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anak. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anak. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anak ini. Dalam nama Yesus lagi. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anak. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Berkatalah Tuhan Yesus turun atasnya dalam nama Yesus nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati anak ini. Berkati anak ini dalam nama Yesus. Berkati anak ini kuat sehat menjadi bagian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus nama di atas segala nama. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan sudah berkati. Dan anak-anak yang pulang diberkati dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang ada berdoa kita nyanyi pujian sekali lagi. Yesus terlebih besar. Kalau ada jemaat yang mau didoakan, boleh maju ke depan, saya berdoa saja. Semua jemaat Tuhan angkat tangan kanan. Besar Yesus terlebih besar, lebih dalam. Semua angkat tangan. Dalam nama Yesus.
Ya, berkati jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Mereka diberkati Tuhan. Amin. Apa yang mereka kerjakan di rumah dan di tempat pekerjaan Tuhan buat mereka berhasil. Kala dan sakit Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih. Roh Kudus turun atas penuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan biarlah mereka yang muliakan Engkau Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Kami berdoa untuk gembala setia Tuhan berkati dalam nama Yesus. Suami dan anak-anak diberkati. Kami berdoa untuk Keisha yang ada di Jogja, Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia supaya dia lulus, dia berhasil dalam pendidikan dan dia kembali menjadi saksi Tuhan bismillah pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Hamba lepaskan berkat ini turun atasnya. Tuhan Yesus mengerjakan apa yang dia kerjakan di rumah, di tempat pekerjaan dan Tuhan buat dia berhasil dalam nama Yesus. Apa yang dia makan minum, Tuhan berkati sampai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan corong ini. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari yang diberkati sama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Diberkati semua. Amin. Katakan puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan persembahan saudara. Kita akan meletakkan korban persembahan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saya jemput kita semua berdiri
kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam ibadah kami. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau. Kau Allah yang kudus. Kau adalah Allah yang mulia. Kau adalah Allah yang suci. Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan menyertai kami. Tuhan hadir dalam ibadah pagi ini dan Tuhan sudah berkati kami semua. Kami siap kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin kami tibakan doa selamat dan apa yang kami kerjakan di rumah, di tempat pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan buat kami semua berhasil. Bagi hormat dan kemuliaan selamanya. Dalam penyertaan Tuhan, kami terima berkat. Mari kita terima berkat dari Bapa di surga.
Kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus, penghiburan dan pentarkus menjadi bagian kita siang ini, besok sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.